sebab Engkau yang kudus, Anak domba Allah. Darah-Mu tercurah, sungguh hati kami bersyukur. Ajaib kasih-Mu bagiku, haleluya. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Sebab Engkau yang kudus, Anak domba Allah maha tinggi. Kau menebus hidup kami dari kesia-siaan, Engkau menyelamatkan kami dari kebinasaan. Haleluya. Sebab Engkau yang layak terima puji, kami naikkan bagi-Mu hormat dan kuasa. Kau Allah kami yang hidup, Tuhan Yesus. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Mari umat Tuhan katakan dengan segenap hati, kami datang di hadirat-Mu dengan kekuatan Ku sembah. Gloria Allah Bangsa Yesus, Yesus sungguh kami katakan, sebab Engkau yang layak, sebab Engkau yang kudus, Anak domba Allah. Oh Yesus, cara-Mu ya Tuhan menyucikan, membebaskan kami, sebab Engkau yang layak. Terimalah pujian kami Tuhan, terimalah penghormatan kami. Kau layak Tuhan Yesus, hormat dan kuasa. Mari gereja Tuhan yang dikasihinya, angkat tangan kita di hadapan Raja semesta alam, katakan Tuhan, sebab Engkau yang haleluya. Bagi-Mu tercurah di atas kami. Kau menebus hidup kami Tuhan Yesus. Oh haleluya, haleluya. Kau layak, Kau layak Tuhan, Kau layak hormat dan kuasa. Mari kita berikan kemuliaan, tepuk tangan bagi Dia, Yesus Tuhan. Sebab Engkau yang kudus, Anak domba Allah, tercurah
angkat tangan kami di hadirat-Mu Tuhan. Kami tinggikan Engkau, sebab Engkau yang kudus, Anak Domba darah-Mu Yesus, terima kasih. Haleluya, sebab Engkau yang layak terima puji selama-lamanya Tuhan, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Sementara musik menyembah Tuhan, mari sembah Dia. Oh, kami menyembah-Mu, Engkau layak kami sembah. Yesus, Yesus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, kami menyembah-Mu, kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya. Dimuliakan Engkau Yesus Tuhan. Oh, mengatasi langit, mengatasi bumi. Oh, mari sembah Dia lebih lagi, angkat hati. Mari sembah. Yesus Tuhan, hati kami bersyukur, jiwa kami memuji nama-Mu. Haleluya, haleluya, nama-Mu besar dan layak disembah. Satu-satunya Allah yang hidup, kami sembah Engkau Bapa dengan segenap kekuatan kami, segenap jiwa kami menyembah-Mu Yesus, sebab anugerah-Mu besar bagi kami. Mari bangkit berdiri bersama-sama di hadirat Tuhan. Berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Dia. Katakan, sebab Engkau Tuhan, sebab Engkau yang kudus. Ini pujian kami Tuhan, ini nyanyian kemenangan kami, ya Allah kami. Haleluya, ajaib kasih-Mu hormat dan kuasa bagi-Mu, hormat dan kuasa bagi Raja kami, Allah
Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His. For your name is holy, oh God. For you are great among your people. We give you praise, Lord. Hallelujah. Come on, we sing to Jesus. Bless the Lord. Bless the Lord. You are holy. You are holy, Lord God. We give you praise. We give you glory. King Jesus. King Jesus. Mari angkat tanganmu, katakan bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Sama-sama katakan. For your name is great, Jesus. For your name is great, Jesus. We give you praise. Hallelujah. God, we sing, bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh my. We will sing, we will sing, we will sing to the Lord God Almighty. Hallelujah. I worship your holy name. I worship your holy name. I worship your holy name. Mari berikan tepuk tangan bagi Allah. Haleluya. 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 Oleh jemaat sendiri katakan, bless the Lord, oh my soul. Your presence, Lord, oh, surround us as we worship in your presence, oh God. We will worship you forever. Oh yes, we will worship you, Jesus. I'll worship you, my King and my Savior. You are, oh God. I'll worship your holy name. Haleluya. Kau Allah kami yang dahsyat, Kau Allah kami yang berkuasa atas semesta alam. Kau Allah yang sanggup menjadikan kami lebih daripada pemenang. Karena itu mulut kami memegahkan Engkau dan hati kami bersorak-sorai bagi nama-Mu. Terpujilah Tuhan Allah kami yang diberkati. Mari bersama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Kasih tahu kanan kirinya, Allah kita luar biasa gitu saudara. Haleluya. Di tempat ini kita sama-sama bersuka cita, amin. Ayo sama-sama gerakkan badan saudara ke kanan dan ke kiri memuji Tuhan. Hey, haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Dia baik bagi saudara dan saya. Haleluya. Kasih setia Tuhan. Sama-sama sekali lagi. Setia Tuhan. Kecaplah. Kecaplah. Amin. Rasakan dan nikmati
Jemaat sendiri katakan, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah. Allah kita baik, amin. Baik Tuhan Yesus, dan nikmati kasih setianya. Kasih, sekali lagi, kasih tahu kanan kirinya, katakan. Kecaplah. Oh ya. Betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmat kasih setianya bagi kita. Kasih setia bersama-sama yuk. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat. Allah yang mengasihi, Dia Allah kita, Allah yang, mari yang dikasih Tuhan, lambaikan tanganmu, katakan. Bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Oh, selamanya. Sama-sama yuk. Selamanya. Orang yang dikasih Tuhan pasti bersuka cita, amin. Ayo kasih paling sedikit 5 orang keluar dari bangkunya saudara. Kasih kekuatan, katakan, engkau dikasihi Tuhan, engkau dikasihi Tuhan. Sebab itu kita bersuka cita karena Dia Allah kita. Haleluya. Hey, 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 hey. Tepuk tangan dengan sehati sama-sama yuk. Umat pemenang katakan, firman-Mu Tuhan, minta bagi kakiku janji-Mu, minta bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari, menantikan-Mu. Orang percaya bersama-Mu dalam kemuliaan-Mu. Haleluya. Firman-Mu teguh benar, setiap kami aman di dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya. Jemaat yang dikasih Tuhan sendiri, katakan dengan iman. Firman-Mu Tuhan lebih dahsyat lagi saudara. Puji Dia. Haleluya. Setiap hari ku menanti. Angkat tangan kita sama-sama dong buat Tuhan Allah kita. Kemuliaan, katakan, sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Sama-sama katakan, jalan-Mu di atas jalan-jalanku, rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu bebaskan setiap kita. Berjalan bersama-Mu. Tepuk tangan sama-sama yuk. Haleluya. Sebab Dia Allah kita yang ajaib, yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan haleluya. Kami tinggikan selama-lamanya Tuhan. Mari bersama-sama angkat tangan saudara. Semuanya yuk. Semua. Ku kan ini iman
percaya kami. Sebab firman-Mu teguh menopang. Haleluya. Sekali lagi, ini musiknya asing, saudara. Katakan buat Allah kita. Bukan terbang tinggi awan, bersama-Mu dalam kemuliaan-Mu, Tuhan Yesus. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman, semuanya siap terbang dalam kemuliaan-Nya. Katakan, ku kan terbang bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang kami. Ku kan aman di dalam-Mu, Tuhan. Katakan, ku kan aman di dalam-Mu, Tuhan. Umat pemenang, ku kan aman di dalam-Mu, Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Yesus. Haleluya. Dahsyat Kau, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Sama-sama katakan amin. 2, 3. Amin. Tepuk tangan bagi Allah kita yang baik. I worship you, Jesus, I worship you. With all of my heart and all of my soul, I love you, I love to worship you. I love you, I love to worship you. I love you, I love to worship you. Shalom saudara dikasih Tuhan. Kita memasuki bulan yang kedua dalam tahun 2016. Dan Tuhan berikan tema tahun 2016 adalah tahun pembebasan seutuhnya. The year of total deliverance. Tuhan Yesus akan membebaskan saudara yang miskin, yang tertawan, yang buta, dan yang tertindas. Dan pembebasan ini juga dilakukan melalui kita-kita yang dipenuhi dengan Roh Kudus dan yang diurapi. Kalau ini kita lakukan, akan membuat terjadinya penuaian jiwa besar-besaran. Sesuai dengan Yoel 2 ayat 30-32. Bahwa penuaian jiwa terjadi di tengah mujizat dan goncangan yang luar biasa. Hal inilah yang akan terjadi pada tahun 2016. Selain itu, penuaian jiwa berbicara tentang keselamatan. Karena itu hari-hari ini banyak pengajaran keselamatan yang justru membahayakan bagi keselamatan itu sendiri. Hal ini kita bisa mengerti karena iblis berusaha dengan keras supaya sedikit saja orang yang diselamatkan. Keselamatan berbicara tentang masuk ke dalam kerajaan surga, kerajaan Allah. Karena itu saya meminta saudara untuk lebih banyak membaca perumpamaan tentang kerajaan Allah, kerajaan surga yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Yang pertama saya diingatkan melalui Matius 6 ayat 31 sampai 34 tentang kekhawatiran. Tuhan Yesus berkata, jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir apa yang akan kamu makan, akan kamu minum, atau yang akan kamu pakai. Memang semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Karena itu, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya, apa yang sudah butuhkan akan ditambahkan kepadamu. Saudara, jika Anda selalu khawatir, Anda tidak akan berbuah. Dan itu akan membahayakan bagi keselamatan Anda.
Yang kedua, melalui Matius 22 ayat 1 sampai dengan 14, Tuhan mengingatkan kita untuk memakai pakaian pesta, yaitu kesiapan kita, iman yang benar kepada Tuhan Yesus, dan ketaatan yang terus-menerus, supaya kita tidak dicampakkan ke dalam neraka. Hal yang ketiga, melalui Amsal 4 ayat 23, Tuhan mengingatkan bahwa kita harus menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau sampai akhir hati kita tidak benar, saudara, kita tidak akan mendapatkan hidup kekal. Dan yang keempat, melalui Ibrani 12 ayat 26 sampai dengan 29, di situ dikatakan, semua yang bisa digoncang akan Tuhan goncang, tetapi hanya kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Karena itu kita sebagai anggota kerajaan Allah, yang pertama, kita harus banyak mengucap syukur. Dan hal yang kedua, kita harus beribadah kepada Allah dengan cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Dan yang kelima, sesuai dengan Amsal 3 ayat 9 dan 10, Tuhan mengingatkan kita tentang buah sulung. Saudara, lakukan ini supaya saudara diberkati berlimpah-limpah di masa goncangan ini. Saya berdoa, setiap saudara diberkati Tuhan. Setiap saudara mengalami tahun pembebasan seutuhnya. Saya akan berdoa buat saudara. Angkat tangan saudara. Oh ralama sikia ralama. Oh ralama. Oh ralama. Bapak, tahun 2016 tahun pembebasan seutuhnya. Biarlah anak-anakmu mengalami, terima tahun pembebasan seutuhnya dalam nama Yesus. Amin. Tuhan, ku percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kemenangan ada di dalam Engkau, sudah Kau jamin, aku percaya. Kami percaya Tuhan, ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Mari yang percaya kita bangkit berdiri di hadirat Tuhan. Angkat hatimu, pandang akan kekuatan Allah kita. Haleluya. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Lewati lebah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya.
sekali lagi naikkan pujian ini. Ini rasa pengakuan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya lewati lembah air mata, aku percaya firman-Mu ya dan amin. Aku percaya kemenangan sudah aku percaya kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya kemenangan sudah Kau jamin. Aku haleluya. Itafakashanalayanalamu. Kami percaya kepadamu Tuhan Yesus. Apapun yang kami alami saat ini, kami percaya ada Engkau yang beserta dengan kami. Kami percaya akan kasih-Mu yang begitu dalam bagi setiap kami, begitu besar bagi kami. Tangan pertolongan, tangan perlindungan senantiasa kami rasakan ya Tuhan. Terima kasih. Sore hari ini kami bersama di dalam hadirat-Mu. Kami mau siapkan hati untuk mendengar isi hati-Mu. Berfirmanlah. Biar di dalam hadirat-Mu Engkau menegur kami, Engkau mengubahkan kami, Engkau mengajar kami, agar setiap kami boleh menjadi pribadi yang selalu menyenangkan hati-Mu. Roh Kudus, silakan Engkau yang berdaulat. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap, katakan bersama, amin. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan. Tuhan baik. Amin. Kembali saya berdoa untuk ibadah di tempat ini yang ketiga. Apa yang Tuhan mau saya sampaikan. Kalau kita lihat bahwa Tuhan itu baik kepada setiap kita. Percayalah Bapak Ibu, apapun latar belakang kita, apapun perbuatan yang salah yang pernah mungkin kita lakukan, percayalah Tuhan itu mengasihi kita. Amin. Tangannya selalu terbuka untuk kita. Bahkan saya melihat di dalam garis keturunan daripada Tuhan Yesus yang tertulis di Alkitab, silsilah-silsilah daripada Tuhan Yesus. Saya melihat betapa Allah itu sangat mengasihi umatnya. Allah begitu mengasihi manusia. Apapun keberadaan kita sebagai manusia, baik itu buruk, miskin, berdosa, dan sebagainya. Tetapi bila seorang manusia yang melakukan kesalahan, dosa dan apapun itu, dia bertobat, dia datang kepada Tuhan di dalam Yesus, maka dia akan menerima pengampunan daripada Tuhan. Bahkan Tuhan itu akan menerima dia dan membuat segala sesuatunya itu pada akhirnya menjadi kebaikan buat orang tersebut. Amin.
Roma 8 ayat 28. Mari kita lihat. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Rupanya tangan Allah yang tak terlihat selalu campur tangan dalam kehidupan kita. Tujuannya ada satu, untuk mendatangkan kebaikan. Hanya saja ayat itu jangan pernah dilupakan. Ada kalimat bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Jadi pastikan Anda orangnya yang mengasihi Tuhan. Apabila hatimu mengasihi Tuhan, maka apapun yang engkau alami, saya percaya Tuhan akan campur tangan dan membalikkan semuanya untuk menjadi kebaikan buat setiap kita. Kesusahan, penderitaan, kealpaan, apapun yang mungkin kita alami, ketika kita memastikan hati ini mencintai Tuhan Yesus, Tuhan yang kita cintai, Dia akan turun tangan, Dia akan campur tangan, dan Anda tahu goalnya adalah mendatangkan kebaikan buat kita. Ini sebuah jaminan yang indah bagi setiap kita, ya. Coba lihat apa yang Tuhan lakukan itu. Di dalam Matius pasal yang pertama, ayat 1 sampai dengan 17. Matius pasal yang pertama, ayat 1 sampai dengan 17. Itu tertulis tentang silsilah dari garis keturunan Tuhan Yesus yang mendatangkan pada akhirnya di sana Tuhan Yesus. Dan kalau kita lihat seluruh silsilah tersebut, dulu saya berpikir bahwa ini yang dilahirkan adalah Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Logika saya dahulu berpikir adalah orang-orang yang dipakai untuk menjadi garis keturunan daripada Tuhan Yesus adalah orang-orang yang luar biasa. Orang-orang yang hebat, orang-orang yang baik, orang-orang yang sempurna, orang-orang yang mulia. Tapi puji Tuhan, saya salah. Rupanya kalau diselidik, dalam garis keturunan Tuhan Yesus itu tidak semuanya baik. Ada orang-orang yang bisa dikatakan bobrok di sana. Tetapi dipakai oleh Allah sebagai garis silsilah. Bukan karena Allah kompromi dengan perbuatan bobroknya. Bukan karena Allah melegalkan perbuatan dosanya. Tetapi ketika dilihat sejarahnya, orang-orang ini yang tertulis, mereka berbuat salah, ya. Mereka berbuat dosa, ya. Tapi pada titik dalam sejarah hidupnya, mereka pun bertobat. Dan ketika mereka bertobat, apapun kesalahan dan dosa yang dilakukan, pernah dilakukan, Allah membuat Roma pasal 8 ayat 28 dalam hidup orang-orang itu. Silsilah daripada Tuhan Yesus itu pada akhirnya menggambarkan bukan sebuah kesempurnaan manusia, tapi itu menggambarkan kemurahan Tuhan, menggambarkan kasih karunia daripada Tuhan. Kalau kita lihat, Allah akan mengubahkan segalanya demi kebaikan bagi mereka yang bertobat, bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Biarlah setiap kita terhitung pada bagian orang-orang yang itu. Amin. Ayat yang ketiga coba dilihat. Matius pasal yang pertama. Ayat yang ketiga. Yehuda memperanakan Peres dan Serah dari Tamar. Peres memperanakan Hesron, Hesron memperanakan Ram. Di ayat tersebut tertulis nama Yehuda. Yehuda memang anak daripada Yakub. Tetapi kalau Anda lihat, saya pikir kita mungkin lebih baik daripada Yehuda. Tetapi aneh,
Allah justru memilih Yehuda sebagai garis daripada keturunan yang melahirkan Tuhan Yesus pada akhirnya. Siapa itu Yehuda? Yehuda adalah anaknya Yakub, tetapi rupanya Yehuda itu jatuh dalam perbuatan sumbang. Yehuda itu berhubungan intim dengan menantunya, yaitu Tamar. Anda nanti baca di Kejadian pasal 38, kisah selengkapnya. Saya akan ceritakan saja secara singkat. Yehuda punya anak sulung menikah dengan Tamar, entah bagaimana meninggal. Sesuai dengan adat budaya, pada waktu itu turun ranjang. Adiknya yang kedua, karena kakaknya belum memberikan keturunan, maka adik yang nomor 2 ini, anak yang nomor 2 daripada Yehuda, itu dinikahkan dengan Tamar. Menikah, tapi anehnya tidak diceritakan mengapa, sebabnya. Meninggal juga. Yehuda punya anak 3. Lalu akhirnya entah bagaimana Yehuda mungkin berpikir bahwa ini perempuan apa ini? Semua yang nikah sama dia mati. Anda bisa bayangkan sebagai seorang ayah, dia berpikir ini perempuan model apa ini? Turunan kuntilanak mungkin. Ya, aneh. Setiap laki-laki yang menikah dengan dia jadi seperti sial hidupnya. Mati muda. Seperti kena kutuk. Nah, seharusnya berdasarkan budaya pada masa itu, turun ranjang lagi. Anak nomor 2 sudah meninggal, harusnya turun ke yang bungsu nomor 3 dari anak Yehuda. Tetapi rupanya Yehuda itu hatinya tidak memberi. Tamar disuruh pulang dahulu ke tempat keluarganya. Sementara nanti usia daripada anak Yehuda yang nomor 3 ini sudah cukup umur untuk menikah, nanti turun ranjang, harusnya begitu. Mungkin bahasa basinya disuruh pulang. Sebetulnya mungkin Yehuda tidak mau memberikan anak yang bungsu ini. Mungkin takut mati juga gitu. Akhirnya sudah sekian lama waktunya Tamar mengenakan baju kejandaannya di daerah tempat dia berasal. Sampai satu ketika dia dengar usia daripada anak nomor 3 Yehuda sudah cukup umur untuk nikah, harusnya nikah dengan Tamar. Turun ranjang lagi gitu. Emang ini keluarganya punya ranjang susun, banyak. Ya, turun ranjang terus gitu. Tapi rupanya tidak diberi. Sampai satu ketika entah bagaimana ceritanya, Yehuda itu bisa datang ke daerah di mana Tamar itu tinggal. Tamar tahu nih mertuanya datang. Tapi ada satu kelakuan yang tidak baik yang menjadi contoh buat kita. Di dalam Alkitab ada firman Tuhan, ada kisah-kisah yang menjadi pelajaran buat kita. Jangan mentang-mentang ini tertulis di Alkitab kita bisa letterleh melakukannya gitu. Wah, ini mentang-mentang tertulis di Alkitab maka kita harus ikut juga mempraktekkan untuk melakukan firman Tuhan. Ada hal yang tidak boleh dilakukan di sana, yaitu salah satunya adalah Yehuda. Ketika dia datang ke daerah mengunjungi temannya, entah bisnis entah bagaimana, ke daerah di mana Tamar tinggal, Yehuda itu cari perempuan sundal, jajan. Para laki-laki di tempat ini hati-hati, kegagahanmu, kemaskulinanmu, kehebatanmu sebagai laki-laki ketika engkau memilih kekudusan di mata Tuhan. Bukan karena uangmu banyak, berhasil dan ototmu mendal-mendol di mana-mana. Kehebatan seorang pria adalah dia mampu melakukan tetapi dia tidak mau melakukan. Kehebatan seorang pria adalah ketika dia punya kesempatan tetapi memilih untuk hidup kudus di mata Allah. Saya harap muncul dari tempat ini laki-laki yang seperti itu. Amin. Di luar sana banyak yang ngomong begini. Ketika seorang laki-laki keluar kota, lihat anak kecil, ingat anaknya.
Lihat anak yang sebaya yang paling besar, ingat sama yang sulung. Kalau lihat yang sebaya dengan anak-anaknya selalu itu pikirannya selalu ingat dengan anaknya. Itu laki-laki dewasa yang namanya suami ketika keluar kota. Tapi ketika melihat gadis cantik, dia lupa istrinya. Yehuda ketika dia entah kunjungan bisnis atau apa, dia ada di daerah tempatnya Tamar. Tamar tahu, dia dengar bahwa ada mertuanya datang. Dan dia tahu usia daripada anak nomor 3 harusnya dinikahkan sebagai tradisi, turun ranjang untuk mendapatkan keturunan, membangkitkan keturunan bagi kakaknya yang meninggal. Tetapi tidak diberikan. Akhirnya entah bagaimana itu pikirannya Tamar. Tamar menyamar menjadi seorang perempuan yang mukanya ditutup, dan anehnya itu Yehuda melihat Tamar disangkanya perempuan sundal, penjajah cinta. Sampai hari ini saya masih belum mengerti dengan ayat ini. Saya pikir nanti kalau ketemu dengan Tuhan Yesus begini gitu ya, saya bisa tanya, Tuhan ini gimana caranya? Saya sampai hari ini tidak habis pikir bahwa Yehuda melihat seorang perempuan di jalan dan dia ajak bercinta, dia beli itu perempuan dan dia tidak mengenal bahwa itu perempuan itu adalah mantunya. Sampai hari ini saya tidak ngerti. Atau mungkin karena kebiasaan di sana mukanya ditutup gitu, yang sering kita lihat juga cuma tinggal mata doang begitu, mirip Batman. Saya sampai hari ini tidak ngerti, tetapi itulah kejadiannya sampai Yehuda itu berhubungan intim dengan Tamar. Selesai berhubungan intim, Yehuda dengan malu-malu ngomong, sis tolong ya minta maaf, Eke enggak bawa duit. Aduh sorry deh, Eke lupa enggak bawa duit. Dan Tamar berkata, masa enggak hafal suaranya? Kalau muka tertutup oke deh. Tapi kan Tamar ngomong, masa enggak kenal suaranya? Tamar berkata, bro, kalau enggak punya duit jangan jajan. Kalau temu bayar ya sudahlah, kalau enggak punya uang aku minta jaminan. Lalu Yehuda berkata, jaminannya apa? Aku minta cap aja, cap punya kamu dan cincin kamu sebagai jaminan. Dan diberikan. Dan memang Yehuda untuk masalah itu bisa dipegang omongannya. Dia tepati janjinya. Setelah berapa lama, dicarinya, mungkin suruhannya disuruh cari perempuan itu untuk bayar dan mengambil tongkat dan cincin miliknya Yehuda. Dicari tidak ketemu. Akhirnya ya sudah. Lama tidak ketemu, tiba-tiba Yehuda mendengar bahwa mantunya di daerah kelahirannya mantunya itu, Tamar itu hamil. Yehuda dengan gagah dia berkata, ini perempuan dia bersundal, mesti dibunuh, mesti dirajam dengan batu. Dan akhirnya Yehuda datang memanggil itu mantu, dan ketika dipanggil diutusnya seseorang untuk membawa itu mantunya. Dan Tamar itu memberikan tongkat dan cincin yang punyanya Yehuda. Tamar berkata, aku mengandung oleh orang yang punya benda ini. Ketika Yehuda diberitahu kondisi seperti ini, diberitahu orang yang punya tongkat dan cincin ini yang membuat Tamar mengandung, Yehuda sadar, Yehuda di situ dia kaget. Mau tidak mau dia kaget, karena apa? Itu mantunya ternyata. Beberapa waktu yang lalu ketika dia jajan itu, rupanya dia berhubungan dengan mantunya. Anda tahu ini sebuah perbuatan sumbang, perbuatan keji di mata Tuhan. Ini bobrok enggak Yehuda? Tapi anehnya adalah dia terpilih menjadi satu orang yang menjadi garis keturunan Tuhan Yesus. Tidak semua orang terpilih, termasuk Salomo. Saya pelajari Salomo tidak terpilih. Nanti lain kalilah saya bahas. Salomo tidak terpilih, Anda tidak akan temukan nama Salomo dalam garis keturunan itu. Dicoret.
Tapi aneh, ini orang bobrok ini kok bisa terpilih. Maka lahirlah anak dalam kandungannya Tamar itu, rupanya anak kembar. Dan diberi nama anak itu Peres dan Serah. Itu kejadiannya model begitu. Tapi kalau Anda baca Kejadian pasal 38 itu, Anda akan temukan bahwa di ayat yang ke-26 kalau tidak salah, Yehuda sadar akan perbuatannya itu. Jadi Yehuda tidak pernah lagi berhubungan intim dengan mantunya yang namanya Tamar. Saya percaya keputusan Yehuda itu adalah sebuah keputusan pertobatan. Dan Anda tahu, pertobatan itu menghasilkan sebuah perubahan. Anda bisa bayangkan Yehuda kalau dia tidak bertobat. Dia akan hidup di bawah naungan kutuk perbuatan sumbang. Hidup di bawah kutuk itu tidak enak. Tetapi Anda bisa lihat di sini sebuah kemurahan yang ditunjukkan oleh Tuhan dalam sebuah kehidupan. Yehuda yang kotor, Yehuda yang mungkin jahat, Yehuda yang harusnya tidak patut dicontoh. Tapi demi sebuah kemurahan Allah, demi kasih karunia Allah yang besar bagi manusia, Yehuda dia memilih dan memutuskan dalam hatinya, dia bertobat. Dan Anda tahu, Roma 8 ayat 28, Tuhan berlakukan dalam hidupnya Yehuda. Allah mengubah segalanya untuk mendatangkan kebaikan. Anda ngerti ini? Dalam garis silsilah Tuhan Yesus di Matius pasal pertama itu, Yehuda mendapatkan kemurahan Tuhan. Dimulai dari pertobatan yang dia lakukan. Tapi ada lagi yang lain. Coba lihat ayat yang kelima dari Matius pasal pertama. Matius pasal yang pertama ayat yang kelima. Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai. Anda lihat di sana ada nama Rahab. Dalam silsilah Tuhan Yesus Anda perhatikan itu. Tidak semua orang yang kudus. Rahab itu perempuan sundal di zaman peristiwa Yeriko. Perempuan sundal, tetapi ketika dia dengar kabar bahwa Yeriko akan di bumi hanguskan, dia menolong pengintai Israel. Karena Rahab mendengar bahwa bangsa ini di belakangnya ada Allah yang luar biasa. Dia mendengar tentang kisah nyata bahwa 40 tahun sebelumnya ada Allah yang bersama dengan bangsa Israel, yang memimpin bangsa Israel menyeberang laut Teberau. Dan laut itu kering, terbelah. Demi supaya bangsa ini bisa melewati. Rahab ketika dia melihat kondisi yang seperti itu, Anda bisa bayangkan Rahab, dia tahu bahwa seluruh penduduk Yeriko termasuk dirinya itu akan dibunuh mati, dimusnahkan. Jika seseorang tidak tahu kapan dia mati, itu enak. Kita bisa menikmati jalan hidup ini biasa-biasa saja gitu, oke-oke aja gitu. Karena tidak tahu kapan meninggalnya. Tetapi kalau seseorang tahu kapan dia akan meninggal, waduh, empot-empotan. Setuju enggak? Anda bisa temukan orang yang empot-empotan model begitu tuh pada di dalam penjara di mana orang itu dihukum mati. Dan mulai diputuskan tanggal berapa, jam berapa dia akan dihukum mati. Ketika dia dengar dan dia tahu bahwa keputusan akan dilaksanakan eksekusi hukuman mati. Dari mulai itu, di hatinya mulai begini. Anda bisa bayangkan Rahab, dia dengar sebentar lagi nih bangsa sedang menuju ke Yeriko, sudah mengirimkan pengintainya untuk membumi hanguskan dan membunuh semuanya, tidak bersisa.
tapi dari apa yang didengar oleh Rahab. Walaupun dia perempuan sundal, walaupun dia ini adalah sampah masyarakat, Rahab ini dia mulai mendengar perbuatan Allah. Dia mulai tahu ada Allah yang hidup. Dan anehnya, apa yang dia dengar, berita-berita yang dia dengar, itu menghasilkan iman percaya dalam hatinya Rahab. Iman percaya ini menjadi kristal, menjadi sebuah tindakan perbuatan iman, langkah iman. Langkah imannya adalah ketika pengintai Israel itu datang, dia melangkah dengan cara dia menyembunyikan mereka karena dia tahu perhitungannya. Kalau dia ketahuan, dia pasti dibunuh oleh Yeriko, orang-orang Yeriko. Tapi demi dia percaya kepada Allah Israel, dia mulai tahu ada Allah yang hidup. Dia mulai tahu dan imannya mulai bangkit dan dia mulai percaya. Di mata Tuhan, perbuatan dosa apapun, dosa merah semerah kirmisi pun, Tuhan akan sucikan seperti salju kalau orang itu bertobat. Amin. Nah, di situ Rahab, saya melihat bahwa Rahab imannya timbul, pengenalannya akan Allah itu dalam waktu yang singkat, itu bisa begitu dalam dia mengenal Allahnya Israel. Dan singkat cerita, ketika bangsa Israel pada akhirnya menyerbu Yeriko, dibunuh semua orang yang ada di Yeriko, hanya orang-orang yang ada di rumah Rahab yang selamat, tidak dibunuh mati. Dan informasi di Alkitab memberitahu di pasal-pasal selanjutnya bahwa Rahab pada akhirnya tinggal di sekitar orang-orang Israel. Saya percaya ketika peristiwa pembumi hangusan itu membuat iman dan keputusan hati Rahab begitu bulat. Sehingga selesai pembumi hangusan itu, dia mulai alih profesi. Dia tidak lagi perempuan sundal. Dia menjadi orang yang biasa-biasa, orang yang bekerja dengan halal, dan dia coba belajar hidup sesuai dengan iman percayanya. Mengapa saya bisa berkata demikian? Karena dia terpilih menjadi orang yang dipakai dalam garis keturunan Tuhan Yesus. Kalau dia tidak bertobat, dia pun akan mati. Setuju? Lihat hidupmu saat ini. Kalau engkau ingin butuh pertolongan dari Tuhan, kalau engkau ingin mendapatkan pertolongan dari Tuhan, pastikan hatimu mengasihi Tuhan. Pastikan tidak ada yang menghalangi antara engkau dengan Tuhan. Yang menghalangi kita dengan Tuhan cuma Yesaya 59 ayat 1 dan 2, yaitu dosa dan kejahatan. Pastikan jangan ada dosa dan kejahatan antara kita dengan Tuhan. Apabila kita pastikan hubungan itu oke, apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan akan campur tangan untuk mendatangkan kebaikan. Mungkin kita akan menderita seberapa waktu lamanya. Mungkin kita akan menderita beberapa tahun mungkin. Tapi lihat, Tuhan akan ganti tahun-tahun kehilanganmu. Tuhan akan ganti penderitaan-penderitaanmu. Saya melihat Allah itu baik. Anda tahu Yusuf, anaknya Yakub, usia 17 tahun, dia disingkirkan oleh saudara-saudaranya, dia terbuang, dia hidup dalam penderitaan. Itu 13 tahun dia menderita. Tetapi setelah waktunya, sesuai dengan waktunya Tuhan beres. Usia 30 tahun, akhirnya Yusuf dimuliakan, menjadi tangan kanan daripada Fir'aun. Dan ketika dia menjadi tangan kanan Fir'aun, itu semua adalah campur tangan Allah. Roma 8 ayat 28 dalam hidupnya Yusuf. Dan yang paling kerennya adalah begini. Ketika Yusuf memberi nama kepada anak-anaknya, ada satu nama yang diberikan kepada anaknya yang berarti sebuah kondisi di mana Allah membuat aku lupa. Artinya begini, Allah membuat penghiburan dalam hidupnya. Kenapa? Karena 13 tahun masa penderitaan, 13 tahun masa-masa sulit yang Yusuf alami,
rupanya terbayar sudah. Lupa karena apa? Karena Allah menghiburkan dia. Pastikan jangan ada dosa dan kejahatan di antara kita dengan Tuhan. Dan engkau akan melihat tangan Tuhan yang tak terlihat akan berkarya dalam kehidupan kita. Ujungnya adalah mendatangkan kebaikan buat kita. Amin. Ayat 6. Kita temukan lagi. Ada satu orang lagi yang bobrok. Dari silsilah. Garis keturunan yang melahirkan Tuhan Yesus. Ayat 6. Isai memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Daud. Orang itu bobrok. Kita sering dengar bahwa Daud ini luar biasa. Ya memang. Daud ini raja yang dicintai rakyatnya. Ya memang. Daud adalah pemazmur yang sangat dicintai oleh seluruh bangsanya. Ya memang. Daud adalah orang yang begitu dicintai Allah seperti biji matanya. Ya memang. Tetapi ada sisi yang lain. Rupanya ini orang bobroknya minta ampun. Seorang pejinah dan seorang pembunuh dengan intrik yang luar biasa. Kenapa saya bisa simpulkan Daud seperti itu? Karena Alkitab ditulis, saya percaya bukan hanya iseng-iseng saja. Semua garis keturunan diberikan tulisan bahwa orang ini menikah dengan ini, punya anak ini, menikah dengan ini, punya anak ini. Tapi khusus untuk Daud dikatakan, Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo. Harusnya setelah itu kalimat selanjutnya Salomo memperanakan Rehabiam. Tapi yang aneh di sana ditulis Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Di mata Tuhan kesalahan ini tetap menjadi perhatian. Perbuatan dosa kita banyak kali dosanya diampuni. Akibat perbuatan dosa banyak kali terbawa dalam kehidupan kita. Jaga hidup kita baik-baik. Amin. Masa sih Pak, bukankah Allah maha kasih, maha pengampun? Ya, Allah maha kasih, maha pengampun. Tetapi akibat perbuatan dosa kita banyak kali tetap harus diterima. Contohnya gampang. Zaman sekarang ini suka banyak yang mirip-mirip Maria, belum menikah hamil. Kalau Maria hamil karena Roh Kudus, tapi sekarang banyak yang hamil belum menikah karena roh wedus. Seorang laki-laki muda, perempuan muda belum menikah, dia berhubungan intim dan dia mulai hamil. Dia berbuat dosa percabulan di sana. Dosa yang Tuhan tidak suka di sana. Lalu orang itu minta ampun. Berdasarkan firman Tuhan 1 Yohanes 1 ayat 9, Allah adalah setia dan adil. Kalau orang itu bertobat minta ampun, dia akan ampuni dan dia akan sucikan dosanya. Betul tidak? Pertanyaan saya, apakah perut yang besar itu kemudian kempes? Ketika perut itu besar karena ada janin di dalamnya dan mulai bertobat itu perempuan, Tuhan ampuni aku. Aku berdosa, aku hamil Tuhan, Tuhan ampuni aku. Dan Tuhan ampuni tiba-tiba, kempes lagi itu perut. Nah, banyak kali dosanya diampuni, tetapi hasil perbuatan dosa itu banyak kali harus diterima. Dia akan hidup dengan janin yang akhirnya lahir jadi anak. Daud, dosanya diampuni memang ketika dia minta ampun, ditegur oleh Nabi Nathan, disuruh Tuhan menegur. Ditegur oleh Nabi Nathan. Daud langsung, ini teladan yang baik dari Daud tuh begini, kalau dia salah, dia enggak cari kambing hitam.
Saya belajar, kalau saya salah, saya pun tidak akan cari kambing hitam. Belajarlah kalau salah jangan cari kambing hitam. Biarlah kambing yang hitam itu sudah, biarkan dia hitam. Tidak usah dicari-cari lagi, amin. Saya heran banyak orang takut menanggung resiko kesalahannya. Sudahlah, tidak akan apa-apa kok. Berkata aja, ya memang aku salah, saya minta maaf. Amin. Banyak kali kita berkelat-kelit. Saul ahlinya berkelat-kelit sehingga disingkirkan. Daud, ketika dia salah, dia langsung, ampuni aku Tuhan, aku salah, aku berdosa. Dan dia bertobat. Tapi lihat akibat hasil dari perbuatan dosanya Daud. Hidup di muka bumi ini ada hukum universal yang Anda perlu perhatikan. Selain hukum gravitasi, ada hukum tabur tuai. Anda lihat perbuatannya Daud adalah dia menabur sebuah taburan merebut istri orang. Batsheba itu adalah istrinya Uria. Direbut taburan pertama. Merebut istri orang. Ketika tahu Batsheba hamil, taburan kedua, Daud mulai menyusun strategi untuk membunuh Uria. 2 benih taburan. Dan Anda tahu, dalam hidupnya Daud sampai dia meninggal, dia panen dengan apa yang dia tabur. Anda akan temukan ketika anaknya Absalom memberontak, istri-istrinya Daud diperkosa oleh Absalom di depan bangsa Israel. Istrinya direbut oleh anaknya sendiri. Pembunuhan, benih taburan pembunuhan. Dia harus tuai. Di dalam garis keturunan daripada Daud, bunuh-membunuh terus ada. Adik kakak bunuh-bunuhan. Terus ada begitu. Tetapi yang Anda mesti perhatikan adalah begini. Tetap di dalam kehidupan ini ada Tuhan, ada Allah. Allah memperhatikan segalanya. Dan ketika Daud memilih untuk bertobat, Allah membuat Roma 8 ayat 28 dalam hidupnya Daud. Allah mengubah segalanya menjadi kebaikan. Karena Daud tetap cinta kepada Tuhan. Kalau Anda baca di dalam silsilah Tuhan Yesus ini, kita bisa melihat betapa Allah itu begitu baik. Betapa Allah itu maha pengampun. Betapa Allah itu begitu besar kasih karunia-Nya bagi kita, umat manusia. Tetapi dia pun begitu keras kepada dosa-dosa. Dia begitu keras kepada orang-orang yang tidak pernah mau bertobat. Dia bisa mencoret nama seseorang apabila orang itu sampai meninggal tidak bertobat. Hari ini berkembang sebuah berita tentang kasih karunia. Kasih karunia dari Tuhan tidak ada yang salah. Itu sudah sempurna. Yang salah adalah ketika pemahamannya itu salah. Ini bahaya. Kasih karunia yang Tuhan beri adalah sebuah kasih karunia keselamatan. Itu harus dijaga. Sampai kita meninggal nanti, jangan pernah jual Yesus demi apapun. Amin. Sekali Yesus tetap Yesus. Tapi keselamatan jiwa itu bisa terhilang. Terlepas dari kita kalau kita jual Yesus. Tetapi dalam silsilah garis keturunan Tuhan Yesus, kita bisa melihat begini. Ketika ada manusia yang berdosa, manusia yang berbuat salah, manusia yang segalanya mungkin tidak baik. Tetapi dengan keputusan yang bulat dia memilih untuk bertobat. Dia memilih untuk berpaling kepada Allah. Dia memilih untuk mencintai Allah. Anda lihat Allah akan campur tangan dalam hidupnya. Membuat segalanya mendatangkan kebaikan. Malam ini apa yang sedang engkau alami? Para pemusik maju ke depan. Malam ini engkau hadir
ibadah di tempat ini. Apa yang sedang engkau pergumulkan? Kesusahan apa? Penderitaan apa? Kesengsaraan apa yang sedang engkau alami? Engkau mesti tahu ada Allah yang akan mendatangkan kebaikan buat kita jika kita mengasihi Tuhan. Oleh karena itu pastikan jangan ada dosa dan kejahatan di antara kita dengan Tuhan. Jika Anda berdosa, jika Anda berbuat dosa, jika Anda melakukan sebuah kejahatan, bertobat. Ketika kita bertobat, Tuhan akan mengubah segalanya untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Amin. Mari tundukkan kepala kita. Haleluya. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang matamu, Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu, Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu, Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu, Kau ada untukku. Hari ini mungkin engkau sedang membutuhkan pertolongan Tuhan. Engkau bisa angkat tangan kananmu tinggi, taruh tangan kirimu di dada. Saya beri kesempatan untuk Anda bisa berkata-kata, mencurahkan isi hatimu, menyampaikan kebutuhanmu, permohonanmu kepada Tuhan Yesus. Dia hadir di tempat ini. Dia baik. Dia mengasihimu. Sampaikan. Saya beri waktu. Mungkin engkau diingatkan bahwa engkau hidup dalam dosa. Mari ambil keputusan untuk bertobat. Mungkin engkau selalu berbuat jahat. Mari bertobat dan minta ampun. Supaya tidak ada dosa dan kejahatan di antara kita dengan Tuhan. Supaya Tuhan punya kesempatan dalam hidup kita untuk melakukan Roma 8 ayat 28 dalam hidup kita. Allah akan campur tangan dalam segala kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan Yesus, kami mengandalkan-Mu. Walau kami tidak bisa melihat semua rencana-Mu bagi kami, walau kami tidak dapat berharap atas kenyataan hidup kami saat ini, tapi kami mau memandang kepadamu. Kami tahu Engkau menuntun kami. Kami tahu Engkau ada untuk kami. Engkau mengasihi kami Tuhan. Hari ini, malam ini Tuhan, angkat beban yang menindih umat-Mu di tempat ini. Sembuhkan setiap luka hati, jiwa yang robek,
Pulihkan saat ini Tuhan. Hubungan suami istri yang bermasalah. Hubungan orang tua anak yang bermasalah. Keuangan, perekonomian umat-Mu. Tuhan, biarlah saat ini Engkau campur tangan untuk memulihkan. Biarlah di dalam kemurahan dan kasih sayang-Mu, umat-Mu tahu bahwa mereka tetap dicintai oleh Engkau. Biarlah umat-Mu tahu bahwa mereka tidak sendiri. Ada Engkau yang menyertai. Tuhan, lakukanlah mulai saat ini sebuah perubahan dalam hidup umat-Mu Tuhan. Karena kami percaya kepadamu. Kami mengandalkan-Mu Tuhan Yesus. Ampuni kami. Kalau ada dosa, kesalahan, pelanggaran, kejahatan yang kami lakukan, biarlah darah-Mu Tuhan Yesus yang menyucikan, menguduskan kami. Dan bila saat ini Kau lakukan ya Tuhan, campur tangan dalam hidup kami. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku. Mari bangkit berdiri, angkat saja kedua belah tanganmu. Biar sementara kita menaikkan pujian ini, beri waktu dan kesempatan bagi Tuhan Yesus yang menjamah dan menghampirimu. Melalui Roh Kudus-Nya, Dia menghampiri dan memulihkan kita. Melalui Roh Kudus-Nya, biarkanlah Dia menyembuhkan. Silakan Tuhan Yesus, kami menantikan-Mu. Silakan ya Roh Kudus, kami menantikan-Mu. Pulihkan kami dalam hadirat-Mu. Sembuhkan kami dalam hadirat-Mu. Pastikan hidup kami naik tidak turun. Pastikan hidup kami diberkati oleh Engkau Tuhan. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untuk satu-satunya yang kami andalkan adalah Kau Tuhan. Ku andalkan satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber pendamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau yang kami andalkan. Silakan campur tangan dalam hidup kami ya Yesus Tuhan. Kami mengandalkan-Mu. Nama-Mu dipertaruhkan dalam kehidupan kami Tuhan. Nyatakan diri-Mu ya Yesus Tuhan.
Tuhanku, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Tiada yang lain Tuhan, Kau kekuatan, Kau perlindungan, kota benteng kami selamanya. Yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan hanya